Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Gregorius Lobo, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lembata. Unit kerja saya pada TK Negeri 2 Nubatukan. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Petrusia Paulina Lege, SPD. Pada video kali ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Baik, selamat siang Ibu Leni. Selamat siang Pak Goris. Apa kabar Ibu Leni? Kabar saya hari ini baik, sehat tentunya, penuh semangat. Oke, baik. Saya juga senang bertemu dengan Ibu pada kesempatan ini ya Ibu ya. Baik Ibu Leni, pada kesempatan kita kali ini adalah kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Ibu ya, sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita bangun kemarin. Ya, jadi percakapan pra-observasi ini adalah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana persiapan Ibu Leni terhadap kegiatan yang akan Ibu Leni lakukan nanti. Baik ya Ibu ya. Nah, hari ini adalah percakapan pra-observasi dan selanjutnya nanti saya juga akan melakukan observasi pembelajaran di kelas ya. Dan setelah sesi observasi pembelajaran di kelas adalah pasca observasi Bu. Nah, untuk sesi yang pertama ini pra-observasi, saya sendiri akan menemani Ibu Leni. Kemudian nanti pada saat observasi kelas, saya sendirilah yang akan mengamati kegiatan pembelajaran yang Ibu Leni lakukan. Kemudian di pasca observasi nanti akan dihadiri oleh pengajar praktik saya Ibu Leni. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Leni yang sudah berkenan untuk melakukan percakapan bersama saya pada kesempatan kali ini. Baik Ibu Leni, pada percakapan kita kali ini Ibu, ada beberapa pertanyaan penuntun Ibu yang akan saya ajukan kepada Ibu pada sesi pra-observasi kelas ini Ibu. Baik, yang pertama saya ingin mengetahui lebih jauh tentang tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti Ibu. Baik, terima kasih Pak Goris. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan itu saya mendasari dengan topik yang ada. Topik yang akan saya ajarkan kepada anak-anak yaitu topik identitas diri dan anggota keluarga. Subtopiknya tentang warna kulit, rambut, serta ukuran tubuh. Terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, tentunya saya tidak keluar dari yang namanya 6 aspek perkembangan. Yang pertama, tujuan yang pertama adalah anak percaya dan mengenal Tuhan, serta mampu menjalankan kegiatan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya Pak Boris. Yang kedua, anak dapat mengekspresikan emosinya secara baik ketika dia berada di kelas. Yang ketiga, anak dapat mengenali serta memahami ragam informasi seperti gambar, tanda, simbol, serta audiovisual yang akan saya berikan kepada anak-anak. Sedangkan yang keempat, anak dapat mengenali dan menggunakan konsep pra-matematika. Ini sangat penting Pak Boris, bahwa konsep pra-matematika terkait arah posisi benda, mengenal bentuk, pola, ukuran, dan simbol bilangan. Itu memang diajarkan secara detail pada kegiatan pembelajaran yang sudah saya rancang. Sedangkan yang terakhir, anak mampu mengekspresikan ragam kegiatan melalui kegiatan-kegiatan seni dengan memanfaatkan media lospa. Mungkin tujuan pembelajaran saya sudah sampaikan tadi Pak Boris, mungkin seperti itu saja. Baik, terima kasih Bu Leni ya. Jadi ada beberapa yang saya tangkap di sini, ada beberapa tujuan pembelajaran ya yang akan Ibu kembangkan nanti. Itu antara lain adalah 6 aspek pengembangan ya. Jadi pengembangan secara holistik atau menyeluruh begitu ya Bu Leni. Dalam hal 6 juga masuk, set, kognitif, dan juga keterampilan atau seni ya Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu Leni.
Mungkin pertanyaan berikut Ibu Leni, area apa yang hendak Ibu kembangkan, Bu? Dari keenam aspek ini. Jadi kalau bicara soal area Pak Boris, Iya. bicara soal area itu tidak lepas dari yang namanya pengetahuan dan keterampilan. Jadi area pengetahuan yang akan saya kembangkan tadi sudah mungkin Pak Boris sudah menyimpulkan tadi bahwa dari kognitif, keterampilannya bagaimana anak bisa bersikap, anak bisa melakukan aktivitas yang berhubungan dengan nilai sosial agamanya. Mungkin aspek area pengembangannya mungkin seperti itu saja Pak Boris. Kalau mungkin lebih detail itu area pengembangan yang lebih saya fokuskan itu pada pengembangan kognitif, bahasa dan seni. Tetapi tidak menutup kemungkinan di 6 aspek perkembangan, beberapa aspek perkembangan yang lain seperti terintegrasi. Ya, terintegrasi. Oke, baik Ibu. Berarti tidak hanya pengetahuan tapi juga keterampilan Ibu ya, dan betul. juga emosionalnya juga. Iya. Oke, baik Ibu Leni. Terima kasih. Pertanyaan yang berikutnya Bu Leni ya. Mungkin ada strategi, kemudian model dan metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti saat sesi pembelajaran itu seperti apa Ibu? Boleh saya tahu Ibu? Oke, jadi Pak Boris, sekarang kita sudah bergerak dengan yang namanya kurikulum merdeka. Ketika berbicara tentang kurikulum merdeka berarti memberi ruang kepada anak untuk bisa bereksplorasi, sehingga strategi yang saya gunakan adalah berdiferensiasi. Yang mana saya mencoba untuk membuat satu strategi yang baik untuk mampu menjawab semua kebutuhan belajar anak, baik audiovisual, visual maupun kinestetiknya anak, sehingga terpenuhi secara baik, walaupun mungkin kita belum sempurna, tetapi kita mengarah kepada kesempurnaan Pak Boris. Iya, baik. Itu strategi itu Pak Boris. Iya. Sedangkan mungkin kalau bicara soal metode yang saya gunakan dalam menjawab tujuan yang ingin saya capai itu yang pertama praktek langsung. Praktek langsung itu saya lakukan pada awal-awal, jadi pola pembiasaan. Anak melakukan pola pembiasaan dengan metodenya praktek langsung, diskusi, menanyakan suasana hati anak, tanya jawab. Selain itu ada metode yang saya gunakan adalah penugasan, dan mungkin yang terakhir adalah bercakap-cakap. Mungkin itu saja dulu Pak Boris yang saya bisa jelaskan ke Pak Boris. Mungkin saya kembalikan. Baik Ibu Leni, terima kasih. Di sini cukup detail ya. Jadi ada strategi yang akan Ibu bangun di situ adalah strategi berdiferensiasi ya, untuk mengakomodir kebutuhan atau minat anak gitu ya. Kemudian metode di sini ada beberapa ya yang sudah Ibu sebutkan, ada praktik langsung, kemudian ada diskusi, tanya jawab, penugasan, dan juga yang terakhir itu bercakap-cakap Ibu ya. Oke, baik Ibu. Cukup Ibu Leni ya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan, dan terima kasih Ibu Leni sudah menyampaikannya dengan baik sehingga saya bisa ketahui. Ibu Leni, kita akan bertemu lagi ya di sesi observasi kelas nanti ya Ibu ya. Jadi saya berharap bahwa dengan sesi percakapan pra-observasi kita pada kesempatan hari ini dapat membuat Ibu Leni menjadi lebih bersemangat, kemudian menyiapkan segala sesuatunya untuk kegiatan pembelajaran nanti Ibu ya. Baik Ibu, Ibu Leni tetap semangat ya. Pasti Pak Boris, tetap Oke. semangat. Baik Ibu Leni. Nah, Ibu Leni, sebelum kita mengakhiri sesi percakapan pra-observasi ini, saya juga ingin mengetahui kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan singkat kita di siang hari ini Ibu. Oke, baik Pak Boris, hal yang mendasar yang saya dapatkan ini bahwa saya lebih bisa menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan Pak Boris terkait dengan persiapan-persiapan, dan saya baru mengetahui setelah saya bicara dengan Pak Boris melakukan percakapan tadi, ternyata ada satu poin yang saya terlupakan, yaitu model yang saya kembangkan. Nah, ini yang saya lupa tadi. Kita tadi setelah percakapan, model yang saya kembangkan dalam proses pembelajaran nanti adalah model area berdasarkan minat, karena mengaitkan dengan berdiferensiasi pembelajaran strategi berdiferensiasi ya. Jadi ya memang
kesimpulan atau apa yang saya dapatkan setelah percakapan ini, bahwa ada hal-hal yang saya lupakan ternyata bisa terungkap pada saat melakukan proses pra-observasi. Terima kasih banyak Pak Iya, Boris. terima kasih. Iya. Boleh. Jadi saya sebelum kita tutup, saya ingin mengulangi bahwa model yang nanti Ibu Leni lakukan itu area berdasarkan minat ya, Betul sekali. supaya selaras dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi Iya. tadi Ibu ya. Oke, baik Ibu Leni, sebelum kita tutup, saya juga ingin menyampaikan kembali bahwa nanti setelah observasi kelas, kita akan bertemu lagi bersama pengajar praktik saya pada sesi pasca observasi ya Ibu Leni ya. Oke, baik Ibu Leni, terima kasih banyak. Terima kasih juga Pak Iya, Boris, iya, hari sudah ini sudah bersedia berkenan untuk melakukan percakapan bersama saya pada sesi pra observasi. terima kasih juga Pak Iya, Boris. selamat siang. Ibu Selamat Leni. siang Pak Boris, Iya. terima kasih banyak. Baik.